Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai hewan Pseudocelomata. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A. Saya Fiona Lolos Aris Salenita selaku moderator dan teman-teman saya Fitria Handayani, Kusnia Nahar, Muhammad Dandi Arifin, dan Muhammad Iksan Anggara. Sebelum kita masuk pada film Pseudocelomata, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Pseudocelomata. Pseudocelomata adalah hewan yang mempunyai rongga semu dalam saluran tubuhnya. Rongga tersebut berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dari dinding tubuh terluar. Pseudocelomata terbagi menjadi 8 filum, yaitu Nematomorpha, Rotifera, Gastrotricha, Acanthocephala, Syngorrhizica, Priapulida, Loricicera, dan Entoproxa. Baik, yang pertama ada nematomorfa. Nematomorfa kadang-kadang disebut juga sebagai Gordiceae, umumnya dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing gordian. Tubuhnya dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Tubuh panjang seperti benang mencapai 1 meter, diameternya kurang lebih 1 mm. Dewasa hidup bebas di air, di tempat lembab dengan oksigen yang cukup, dan pada saat dewasa tidak makan. Lanjut. Sistem reproduksi. Nematomorfa jantan menjadi sangat aktif selama pemuliaan dalam menanggapi keberadaan pasangan potensial. Setelah menemukan betina yang reseptif, jantan akan membungkus tubuhnya di sekitarnya, menjatuhkan sperma di dekat pori kloaka. Nematomorfa adalah deseos dan bereproduksi secara seksual. Jantan memiliki 1 atau 2 testes yang terbuka untuk kloaka melalui saluran sperma. Betina mungkin memiliki sepasang ovarium memanjang yang terbuka ke kloaka melalui wadah mani, atau tidak ada ovarium sama sekali, dengan oosit tersebar di seluruh rongga tubuh. Pembagiannya ada 2, yaitu Ordogordeoideae, Pesiodolo terdiri dari sel parenkim. Gonad terbagi menjadi 2, contohnya yaitu ada Paragordios yang panjangnya sampai 300 mm, Gordios robustus panjangnya sampai 890 mm, Paragordios aquaticus hidup di air tawar, dan yang terakhir ada Paragordios terrestris yang hidup di darat. Ordonectonematoidea, yaitu Pseudo tidak memiliki sel parenkim, gonadnya hanya ada 1, hidup pelagik di laut, larvanya parasit pada crustacea, contohnya Nectonema yang panjangnya sampai 200 mm. Yang kedua yaitu ada Rotipera, berasal dari bahasa Latin yang berarti rota, yaitu roda, dan pere yang artinya membawa, yang berarti well bearer atau membawa roda. Arti dari kata membawa roda berhubungan dengan bentuk morfologi atau ciri khas yang dimiliki oleh tubuh Rotipera. Rotipera mempunyai silia atau bulu-bulu getar yang berputar seperti roda, berlokasi di sekitar mulutnya dan berfungsi sebagai alat pergerakan tubuh mereka. Tubuh Rotipera di bagian luar bersegmen, berbentuk teleskopis, lentur sehingga dapat memanjang dan dilindungi oleh kutikula. Kutikula yang melapisi tubuhnya inilah yang menandakan Rotipera berkerabat dekat dengan cacing gelang. Ciri khusus yang terdapat pada filum Rotipera adalah mereka mempunyai sistem organ khusus dan telah mempunyai sistem pencernaan yang lengkap, diawali dengan mulut dan diakhiri dengan anus. Rotipera juga mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai struktur silia atau bulu getar yang terdapat pada korona atau kepalanya. Struktur tubuh Rotipera dilindungi oleh lapisan mesoderm. Dilihat dari kenampakannya, tubuh Rotipera dibagi menjadi 4 bagian dasar, yaitu kepala, leher, tubuh, dan kaki. Habitat Rotipera yaitu dapat ditemukan hidup di air tawar, bahkan ada yang hidup di laut. Mereka menyukai hidup di tempat yang lembab, misalnya di tanah yang lembab, atau bersimbiosis dengan lumut atau dengan bryophyta. Dapat ditemukan di lingkungan air tawar seperti danau dan sungai. Walaupun Rotipera mempunyai lingkungan yang lembab, ada yang dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama pada daerah yang kering. Rotipera dapat hidup secara berkoloni atau sesil, hidup bebas ataupun menempel
ataupun juga simbiosis dengan makhluk lainnya. Selanjutnya adalah filum Gastrotricha. Filum Gastrotricha atau biasanya dalam bahasa Inggris Gastrotrich atau Hairbecks adalah kelompok hewan mikroskopis dengan ukuran 0,06 sampai 3 mm, seperti cacing, Pseudocela mata, dan terdistribusi secara luas dan melimpah di air tawar dan lingkungan laut. Gastrotricha dibagi menjadi dua ordo, yaitu Macrodacida yang hidup di laut dan Chaetonochida yang hidup beberapa di antaranya adalah laut dan beberapa adalah air tawar. Ciri-ciri dari filum Gastrotricha adalah hewan ini berukuran mikroskopis dengan ukuran 0,06 sampai 3 mm. Sebagian besar hidupnya di lingkungan air tawar dan laut, sebagian besar bentik dan hidup di dalam periziton, lapisan organisme kecil, detritus yang ditemukan di dasar laut dan dasar-dasar badan air lainnya. Memiliki bangun tubuh sederhana seperti daerah kepala dengan otak dan organ indera, pencernaan dengan usus sederhana, dan organ reproduksi. Memiliki kelenjar perekat yang dengannya mereka dapat menempelkan diri ke substrat dan silia yang dengannya mereka bergerak. Gastrotricha memakan detritus, penyedot partikel organik dengan faring berotot. Reproduksi secara hermafrodit, spesies laut yang menghasilkan telur yang berkembang langsung menjadi miniatur dewasa. Spesies air tawar adalah parthenogenetik, yaitu menghasilkan telur yang tidak dibuahi dan setidaknya satu spesies visipar. Gastrotricha matang dengan kecepatan tinggi dan memiliki rentang hidup hanya beberapa hari. Ciri khas dari hewan ini yaitu tidak memiliki organ pernafasan atau peredaran darah. Sistem sarafnya relatif sederhana, contohnya Macrodacida dan Traumatroderma. Berikut adalah struktur tubuh Gastrotricha. Baik, selanjutnya Acanthocephala. Acanthocephala berasal dari bahasa Yunani, yaitu akanthos yang artinya duri dan kepala artinya kepala. Acanthocephala adalah filum dari organisme parasitik yang memanjang dan kebanyakan berbentuk silindris. Cacing ini berkepala duri. Baik, selanjutnya karakteristik Acanthocephala, tubuhnya berbentuk bilateral simetris dan menyerupai ulat. Organ dan jaringan sel fisiologinya lebih dari 2. Rongga tubuh termasuk dalam pseudocolom. Tubuhnya tidak memiliki sistem pencernaan. Tubuhnya tertutup oleh epidermis sinsitial dengan intim, beberapa di antaranya berukuran besar. Memiliki sepasang sistem saraf ganglion, tidak memiliki organ peredaran darah atau pernapasan, reproduksi secara gonokoristik dengan embrio pipiparous, parasit pada vertebrata dewasa, pada larva, hidup pada insekta dan krustasea. Selanjutnya, struktur tubuh Acanthocephala terdapat badan, leher, dan proboscis. Pada proboscis terdapat duri. Selanjutnya, Cynorrhincha. Cynorrhincha adalah film invertebrata laut kecil mulai dari ukuran 1 mm atau kurang. Tersebar luas di lumpur atau pasir laut dari zona intertidal hingga kedalaman 5.000 hingga 8.000 meter sebagai bagian dari Myobenthos. Mereka juga dikenal sebagai naga lumpur. Sekitar 150 spesies Cynorrhincha telah dideskripsikan sejak kelompok itu pertama kali ditemukan di lepas pantai utara Prancis pada tahun 1841. Mereka telah dikumpulkan sejauh utara Greenland hingga Antartika Selatan dan juga Laut Hitam. Next. Karakteristik dan kekerabatan Cynorrhincha. Cynorrhincha tersegmentasi hewan tanpa badan dengan tubuh terdiri dari kepala, leher, dan batang 11 segmen. Tidak seperti beberapa invertebrata serupa, mereka tidak memiliki silia internal.
eksternal, namun memiliki sejumlah duri di sepanjang tubuh ditambah hingga 7 lingkaran duri di sekitar kepala. Duri ini digunakan untuk penggerak, menarik kepala dan mendorong ke depan, lalu mencengkram substrat dengan duri saat menyusun. Kinorincat diyakini terkait erat dengan Priapulida dan Loricifera yang sering dikelompokkan dalam satu kelade Scalispora. Next, struktur tubuh Kinorinca terdiri dari mulut, faring, saluran pencernaan intestin, dan duri di beberapa bagian segmennya. Next, Priapulida, cacing priapulit atau cacing kemaluan laki-laki adalah kelompok kecil spesies cacing laut yang terutama di perairan dingin. Hanya terdapat 16 spesies. Cacing priapulit tinggal di dalam lumpur dan pasir di dasar laut hingga kedalaman beberapa ribu meter. Nama Priapulida berhubungan dengan dewa kesuburan Yunani. Karena bentuk umum mereka yang seperti kemaluan laki-laki, cacing Priapulit hidup dalam lumpur yang mereka makan dan di perairan yang relatif dangkal hingga 90 meter atau 300 kaki. Beberapa spesies Priapulida menunjukkan toleransi luar biasa untuk hidrogen sulfida dan anoksia. Next. Karakteristik tubuh Priapulida. Priapulit adalah hewan seperti cacing silindris dengan panjang mulai dari 0,2 hingga 0,3 mm hingga 0,39 cm dengan median mulut anterior yang tidak memiliki angker atau tentakel. Tubuh dibagi menjadi batang utama atau perut dengan daerah belalai agak bengkak dihiasi dengan tonjolan memanjang. Tubuh berbentuk cincin dan sering memiliki lingkaran duri yang berlanjut ke faring yang sedikit menonjol. Beberapa spesies mungkin juga memiliki ekor atau sepasang pelengkap ekor. Tubuh memiliki kutikula Chitionos yang berganti kulit saat hewan bertubuh. Next. Berikut adalah struktur tubuh Priapulida. Terdiri dari mulut, proboscis, faring, otot retraktor, saluran pencernaan dalam intestin, urogenital organ, rektum, urogenital duct yang juga ada, caudal appendix di bagian ujungnya. Selanjutnya, Loricifera. Loricifera adalah film hewan laut purba mikroskopis yang hidup di antara partikel sedimen laut. Ditemukan pada tahun 1983 di lepas pantai Perancis oleh geologi Denmark R.M. Christensen. Sekitar 100 spesies sejauh ini telah dikumpulkan, meskipun sampai 2010 hanya sepertiganya telah dideskripsikan. Loricifera adalah salah satu kelompok yang paling baru ditemukan dari Metazoa. Para peneliti terus menemukan spesies baru yang menunjukkan bahwa ini adalah takson yang melimpah dan kosmopolitan dengan distribusi di seluruh dunia dan hidup pada sedimen dari perairan dangkal hingga perairan dalam. Mereka dicarikan oleh wadah pelindung luar yang disebut lorica. Lorica seperti amor terdiri dari cangkang luar pelindung yang melingkar. Lanjut. Karakteristik dan kekerabatan Loricifera. Loricifera memiliki kepala, mulut, sistem pencernaan, serta lorica. Lorica seperti baju besi terdiri dari cangkang luar pelindung, kotak replika terbungkus. Ketika larva termasuk aselon, dewasa menjadi pseudocelomata. Saat larva bersifat larva jenis, ketika dewasa ini bersifat gonorik. Studi morfolis secara terus menempatkan film Loricifera dalam pingtipilat dengan Priapulit. Ini tambah Kinorinca membentuk takson Scalidopora. Ketiga film tersebut memiliki 4 ciri yang sama, yaitu cuticula cintonaus, cincin squamousa pada intervat filiman berserabut, dan 2 cincin retraksi pada intervat. Lanjut. Berikut ini struktur Loricifera. Lanjut. Entoprocta. Entoprocta adalah film dari hewan air yang sebagian besar organisme sesile, bukan kecil dan transparan, yang panjangnya antara 0,1 mm sampai 7 mm. Individu dewasa berbentuk seperti piala dengan tangkai yang relatif panjang. Mereka memiliki mahkota dari tentakel padat, di mana silia menghasilkan arus air yang menarik partikel makanan ke mulut, dan baik mulut maupun anus berada dalam mahkota. Entoprocta ditemukan di sepanjang pantai Escape Benua, termasuk Antartika. Entoprocta ditemukan terutama di perairan dangkal seperti zona
intertidal, namun beberapa spesies ditemukan hingga kedalaman 500 meter. Sebagian besar familia dari Enteropokta hidup berkoloni kecuali 2 dari 150 spesies di laut. Lanjut. Karakteristik dan kekerabatan Enteropokta. Tubuh dari Zoid Enteropokta memiliki struktur piala seperti kelopak, terpasang pada tangkai relatif panjang melekat pada permukaan. Tapi kelopak berbentuk mahkota dari 8 sampai 30 tentakel yang solid yang merupakan perpanjangan dari dinding tubuh. Dasar dari mahkota dari tentakel dikelilingi oleh membran yang menutupi sebagian tentakel ketika mereka menarik kembali. Keberadaan dua dan di sisi berlawanan dan dari atrium, dan keduanya dapat ditutupi oleh sphincter otot. Lanjut. Berikut ini struktur tubuh Enteropokta. Lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai Pseudocelomata. Salah kurang, mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.